Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Uniska Banjarmasin, mata kuliah pengairan pasang surut, dosen pengajar Bapak Adi Surya STMT. Tema yang saya ambil adalah pemeliharaan bangunan pengairan pasang surut. Nama Saiful Anwar, NPM 17640101. Atau operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut adalah serangkaian upaya pengaturan air pada jaringan reklamasi rawa pasang surut termasuk pembuangannya, dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan reklamasi rawa pasang surut agar selalu dapat berfungsi dengan baik. Pengelolaan rawa baik pasang surut maupun lebak dilandasi pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan rawa dengan memperhatikan daya rusak air di daerah rawa. Tujuan utama dari pengelolaan rawa adalah untuk melestarikan rawa sebagai sumber air dan meningkatkan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan pengembangan wilayah. Pengelolaan rawa lebak dengan fungsi budidaya dilakukan pada daerah rawa lebak pematang dan tengahan. Sedangkan pengelolaan rawa lebak dengan fungsi lindung ditujukan pada daerah rawa lebak dalam. Umum mengenai pengelolaan jaringan irigasi rawa lebak. A. Penjelasan mengenai karakteristik rawa lebak meliputi iklim, topografi, hidrotopografi, keanekaragaman tumbuhan, tanah, hidrologi sungai, dan jaringan irigasi rawa lebak. B. Tata cara dan mekanisme penyusunan rencana dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. C. Pemantauan dan evaluasi. D. Pengaturan mengenai kelembagaan termasuk sumber daya manusia dan pembiayaan. Maksud dan tujuan operasi dan pemeliharaan. Maksud kegiatan operasi dan pemeliharaan adalah melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana jaringan irigasi rawa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tujuan kegiatan operasi dan pemeliharaan adalah mempertahankan fungsi layanan jaringan irigasi rawa guna mendukung budidaya pertanian yang ada. Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168-PMK.105-2015 tentang mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah pada kementerian atau lembaga, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62//RC.130/12/2015 tentang pedoman pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2016. Pengelolaan daerah irigasi rawa. Pengelolaan rawa pasang surut dilandasi pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan rawa pasang surut dengan memperhatikan daya rusak air di daerah rawa pasang surut. Tujuan utama dari pengelolaan rawa pasang surut adalah untuk melestarikan rawa pasang surut sebagai sumber air dan meningkatkan kemanfaatannya untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan pengembangan wilayah. Dan operasi. Tujuan kegiatan operasi jaringan reklamasi rawa pasang surut adalah untuk mengatur air di jaringan reklamasi rawa pasang surut sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sasaran operasi jaringan reklamasi rawa pasang surut meliputi pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan tata air rawa agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestarian, fungsi dan manfaat prasarana tata air rawa yang dilakukan secara terus-menerus, meliputi 1. Terciptanya kondisi tanah, pematangan tanah, keasaman dan zat racun dan kualitas. 2. Pembersihan sampah di muka bangunan air yang memenuhi syarat untuk budidaya tanaman. 3. Terpenuhinya kebutuhan air suplesi dan drainase sesuai dengan kebutuhan tanaman. 4. Terhindarnya drainase yang berlebihan over drainage dan dapat mengakibatkan terbentuknya asam dan racun serta penurunan muka air
subsidence yang berlebihan khususnya pada tanah gambut. 5. Terciptanya keseimbangan kebutuhan air untuk tanaman dan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. 6. Terhindarnya pengaruh air asin agar tidak mengganggu tanaman dan penerima manfaat. 7. Terlaksananya pengaturan navigasi bila diperlukan dan atau terhindarnya erosi atau longsor pada tebing saluran. 9. Merapikan lubang saluran. 10. Menutup bocoran kecil. 11. Memberi pelumas pintu air. Pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan jaringan reklamasi rawa, adalah terjaminnya kondisi dan fungsi jaringan reklamasi rawa pasang surut seperti pemotongan rumput di tanggul atau berm pada tanggul pengaman, saluran primer, sekunder, dan tersier. Air pada saluran primer, sekunder, dan tersier meliputi 1. Pembersihan saluran, tumbuhan air pada saluran primer, sekunder, dan tersier. 2. Pemeliharaan tanggul pada tanggul pengaman, saluran primer, sekunder, dan tersier. 3. Pemeliharaan bangunan air, pembersihan, pelumasan, dan pengecatan pada saluran primer, sekunder, dan tersier. 4. Pemeliharaan jembatan dan dermaga, pengecatan dan perbaikan ringan. 5. Pemeliharaan jalan pada jalan infeksi, jalan usaha tani, dan pemeliharaan kantor. Kegiatan pemeliharaan. Tujuan kegiatan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa adalah untuk menjamin kelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa selama mungkin sesuai dengan masa pelayanan yang direncanakan. Sasaran pemeliharaan jaringan reklamasi rawa adalah terjaminnya kondisi dan fungsi jaringan reklamasi rawa pasang surut. Pelaksanaan pemeliharaan. Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan perhitungan volume dan harga satuan yang sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah setempat, mengacu pada Permen PU nomor 11 tahun 2013. Pendanaan fisik dan operasional. Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan perhitungan volume dan harga satuan yang sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah setempat, mengacu pada Permen PU nomor 11 tahun 2013. Sumber-sumber pembiayaan pemeliharaan jaringan irigasi berasal dari 1. Sumber dana APBN untuk kegiatan fisik, rehabilitasi atau pembangunan irigasi rawa. Dana APBD untuk kegiatan SID, pembinaan, monitoring, dan evaluasi dapat dibiayai dari dana pendukung sharing yang berasal dari APBD provinsi atau APBD kabupaten atau kota. Dana swadaya masyarakat. 2. Dukungan pembiayaan operasional. Pemerintah daerah tingkat 1 atau tingkat 2 kontribusi melalui dana APBD untuk dana SID, pembinaan, pendampingan, pengawalan, monitoring, dan evaluasi kegiatan rehabilitasi atau pembangunan irigasi. Foktan, Gapoktan, P3A dapat berpartisipasi pada kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana, dan pemeliharaan. Kesimpulan. Untuk mendapatkan hasil pemeliharaan yang optimal, diperlukan tata cara atau prosedur yang tepat dengan mengacu pada tahapan sebagai berikut: inventarisasi jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi, perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi, pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi. Inventarisasi jaringan irigasi dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi, serta data ketersediaan air, nilai aset jaringan irigasi, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi. Perencanaan pemeliharaan dibuat oleh Dinas atau Balai Pengelolaan Irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air berdasarkan rencana prioritas hasil inventarisasi jaringan irigasi. Dalam rencana pemeliharaan terdapat pembagian tugas antara P3A atau GP3A dengan pemerintah, diantaranya bagian mana bisa ditangani P3A atau GP3A dan bagian mana yang ditangani pemerintah melalui nota kesepakatan kerja sama operasi dan pemeliharaan.
Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.